apakah keberadaan jin itu nyata dan apakah jin itu tidak bisa dilihat? Ya, jin itu bisa melihat bangsa manusia dari tempat yang tidak bisa dilihat oleh manusia. Terima kasih Gus Iman atas souvenirnya. Kelana Masa maju terus. Terima kasih Gus Iman atas souvenirnya. Semoga channelnya makin berjaya. Sedulur kabeh, aja kelalen, subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Kelana Masa dimanapun Anda berada, bertemu lagi bersama saya Edi Putra Sani di channel Kelana Masa tentunya. Baiklah pemirsa Kelana Masa, seperti biasanya malam hari ini saya akan ngobrol-ngobrol bersama Gus Iman tentang tema yang mungkin perlu diobrolkan malam hari ini. Dan di sini sudah ada Gus Iman di samping saya dan beserta tim Kelana Masa yang sedang ada di belakang layar. Baiklah pemirsa Kelana Masa, sepertinya malam hari ini saya akan membahas tentang apakah keberadaan jin itu benar-benar nyata, apakah jin itu tidak bisa dilihat dengan kasat mata. Nanti kita akan tanya kepada Gus Iman. Baiklah pemirsa Kelana Masa, langsung saya akan sapa Gus Iman. Assalamualaikum Gus Iman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah Gus, sedikit kita akan ngobrol-ngobrol lagi nih Gus. Ya, mungkin ini berdasarkan dengan keresahan saya, keresahan teman-teman, dan mungkin keresahan banyak orang belakangan ini gitu guys. Nah yang saya ingin tanyakan sama Gus Iman, apakah keberadaan jin itu nyata dan apakah jin itu tidak bisa dilihat secara bentuk aslinya, begitu Gus. Kalau keberadaan jin apakah itu nyata, yang saya pahami ya nyata. Cuma nyatanya keberadaan jin tidak seperti kenyataan bentuk kita manusia. Apakah tadi kan pertanyaan kedua, apakah wujud asli bangsa jin itu bisa dilihat? Jawaban saya, ini memang ada beberapa perbedaan di kalangan para ahli tentunya. Jadi jin secara umum, secara pandangan umum lah ya, dalam bentuk aslinya itu memang diterangkan di Al-Quran bahwasanya jin itu bisa melihat bangsa manusia dari tempat yang tidak bisa dilihat oleh manusia. Kesimpulannya seperti itulah sebetulnya. Kalau pertanyaannya, apakah jin bisa dilihat oleh manusia ataupun tidak? Kalau bentuk aslinya bangsa jin itu bisa dilihat oleh manusia. Manusia yang seperti apa? Manusia yang dikehendaki oleh Allah. Ya. Jadi kesimpulan seperti itu. Tidak semua manusia bisa melihat bangsa jin. Jadi bagaimana manusia di kalangan sekitaran kita sering melihat bangsa jin? Bagaimana kita menyikapinya? Jin yang sering dilihat oleh manusia secara umum ya, itu bangsa jin yang telah keluar dari alamnya ke alam kita, ke dimensi kita, lantas membekukan dirinya menjadi sebuah sosok. Itu bisa dilihat ya. Saat bangsa jin bisa dilihat oleh manusia setelah yang bersangkutan membekukan dirinya. Biasanya membentukkan sosok kan. Sosoknya seringnya seperti apa? Biasanya mengikuti imajinasi manusia. Sebetulnya hal ini dulu sudah pernah kita bahas nanti yang lama. Tapi tidak apa kita bahas ulang, mana tahu abang supaya lebih paham ya. Jadi manusia kalangan tertentu yang bisa melihat bangsa jin, konotasi yang asli ya. Itu yakni yang dikehendaki oleh Allah. Biasanya kalangan para nabi dan rasul beserta orang-orang yang dikehendaki oleh Allah. Nah, jadi definisi manusia atau orang-orang yang dikehendaki oleh Allah ini walau a'lam, hanya Allah yang tahu. Seperti itu. Jadi Allah yang memilih. Jadi begini guys, ketika makhluk gaib itu tadi keluar dari dimensinya masuk ke dimensi manusia, dan mereka menampakkan wujudnya, dan berdasarkan dengan imajinasi setiap manusia yang melihatnya begitu. Kalau seumpama imajinasi ini sesuai gambaran umum seperti gambar wujud
kuntilanak, Iya. pocong, itu mungkin bisa diketahui mungkin. Iya. Tapi kalau misalnya imajinasi seorang itu tadi dan jin tersebut keluar dari dimensinya dan masuk ke dimensi kita, lalu dia mau membuat wujud yang seperti manusia, apakah ini bisa dibedakan ini, Gus? Bisa sebetulnya, bisa. Tapi siapa yang bisa membedakan? Tentunya kalangan ahlinya. Dari kalau bahasa kita aura ataupun rasanya pun berbeda. Karena manusia dan jin kan unsur penciptaannya itu kan nggak sama. Jin tercipta dari unsur api, manusia dari unsur tanah. Nanti kalau dikembangkan ini panjang memang. Ya, tapi intinya bisa dibedakan. Jadi kalau misalnya orang awam mungkin ketika jin tadi itu masuk ke dimensi kita dan menampakkan diri, mungkin kalau orang awam mungkin itu menganggapnya manusia, mungkin bisa jadi begitu, Gus, ya? Mungkin dianggap seperti itu karena namanya awam, tidak bisa membedakan. Tapi saat jin yang keluar ke dimensi manusia, dimensi kita, dia terus membentuk sosok seperti manusia dan nampak betul seperti manusia oleh si manusia yang melihat. Itu termasuk jin yang sudah kelas kakap. Kelas kakap. Ya. Kalau untuk jin-jin kelas tembre nggak mampu itu. Seperti itu. Ya. Paling yang jin-jin kelas tembre yang sesuai dengan imajinasi pada umumnya, gitu, Gus, ya. Kuntilanak, bolong, genderuwo, dan lain sebagainya. Ya. Lalu begini, Gus, bagi seseorang mungkin ini ada sedikit kaitannya dengan waktu itu kita membahas tentang santet, ya, Gus, ya. Kalau santet prinsipnya, kalau misalnya kita tidak percaya santet, ada kemungkinan kita tidak bisa terkena santet. Apakah ini juga begitu, Gus? Ketika kita tidak menganggap biasa saja, mungkin bukan karena tidak percaya ya, menganggap biasa saja dengan keberadaan jin ini tadi, apakah itu juga bisa jadi penghalang agar si jin tadi ini tidak bisa menakut-nakuti kita, begitu, Gus? Dalam dua hal yang berbeda ini berbeda juga. Beda. Kalau yang hari itu kan orang yang tidak percaya dengan santet bisa menjadi sebuah peluang besar dia sulit untuk kena santet. Kalau ini orang yang tidak begitu berlebihan menyikapi makhluk gaib terus bangsa jin, lantas dia tidak berkemungkinan untuk berjumpa dengan jin. Enggak. Artinya berbeda lah dari sini. Dia berkemungkinan juga untuk bisa bertemu atau melihat jin. Cuma jin yang telah keluar ke dimensi kita membentuk sosok sesuai imajinasi manusia. Jadi sangat langka ketika orang bisa melihat jin secara asli, begitu ya. Kalau secara bahasa umumnya nggak ada lah. Iya, bahasa umum. Ya, tapi ada pengecualian. Ya. Jadi pengecualian itu biasanya berdasarkan yang saya pahami, yakni kalangan nabi, kalangan rasul, dan kalangan yang ketiga ini kalangan manusia yang dikehendaki oleh Allah. Itu yang bisa melihat jin dalam bentuk aslinya, mengerti jin dalam bentuk aslinya, paham jin dalam bentuk aslinya. Itu. Mungkin bisa jadi dikatakan begini, Gus, orang yang dikehendaki oleh Allah untuk bisa melihat wujud aslinya jin ini mungkin bisa dikatakan orang yang dekat dengan Allah, begitu, Gus? Ya, salah satunya itu. Cuma kan kalau hanya sebatas modal dekat untuk kalangan awam, dekatnya ini kadang-kadang kan naik turun. Kalangan nabi kan maksum terjaga dan dijaga. Jadi kedekatannya itu total, nggak pernah naik turun. Bahkan nabi itu naik terus kedekatannya dengan Allah, imannya naik. Dalam arti seperti itulah ya. Kalau manusia biasa walaupun dekat dengan Allah, orang-orang awam lah ya, itu kadang-kadang imannya mengalami naik turun. Seperti itu. Jadi, tapi begitu orang yang misalnya imannya naik turun, kalau seumpama Allah berkehendak, ya bisa juga ya. Kalau seperti itu ya itu urusan Allah. Urusan Allah, gitu. Kita tidak bisa menghakimi dan nggak boleh menilai Allah lagi berkehendak. Jadi Allah yang punya kebebasan. Seperti itu. Jadi ada penjelasan terkait memahami makhluk gaib bangsa jin. Ada yang bersifat umum, ada yang bersifat khusus. Begitu kan. Tapi intinya jin itu memang yang saya pahami nyata keberadaannya seperti itu. Justru kalau misalnya kita sebagai umat Islam ini tadi tidak percaya dengan keadaan jin,
keberadaan jin itu mungkin keimanan kita juga perlu dipertanyakan juga guys ya. Ya intinya pokoknya ya kalau bisa lah, Al-Quran sudah menerangkan dengan jelas kan. Yang sedikit kita nukil dari Al-Quran, ayat berapa, surat apa tidak perlu saya sebutkan lah ya. Intinya kan tidak kuciptakan kata Allah jin dan manusia terkecuali untuk beribadah. Ya, itu sudah jelas menggarisbawahi tentang adanya kebenaran Allah menciptakan makhluk yang kategorinya golongan jin. Jadi kalau ada umat Islam tidak percaya adanya jin, ya tinggal dipikir sendiri lah. Ya, bagaimana sebetulnya Iya. Jadi begitulah pemirsa Kelana Masa. Jadi orang yang umat Islam yang tidak percaya dengan keberadaan jin, ya sedikit kalau saya bisa saya gambarkan secara kasar, tidak percaya dengan isi Al-Quran, begitu ya guys. Ya mungkin perlu belajar lagi. Iya. Begitu. Oke. Lalu begini guys, dengan obrolan kita ini tadi, apa kira-kira kesimpulan untuk pemirsa Kelana Masa, untuk saya dan untuk teman-teman yang ada di sini guys? Ya, pada intinya untuk semuanya, mungkin sahabat-sahabat Kelana Masa di luar sana secara umum, dan untuk abang serta anggota saya, pada intinya memang secara definisi umum makhluk gaib golongan jin, makhluk gaib jenis jin, bentuk asli jin itu apakah bisa dilihat oleh manusia? Jawaban saya tidak. Jawaban tidak. Untuk umum, ya. Tapi ada golongan tertentu yang memang bisa memahami dan melihat itu. Yakni orang-orang yang dipilih oleh Allah. Seperti apa? Ini biarlah Allah yang punya tahu. Di awal sudah saya sebutkan, tidak perlu saya ulang-ulang dan panjang lebar. Karena memang ya hal seperti ini rawan menjadi polemik di kalangan masyarakat kita. Ada orang yang terkesan konon katanya indigo bisa melihat jin dan lain sebagainya, begitulah ya. Intinya jin itu bisa melihat manusia dari tempat yang tidak bisa difahami, tidak bisa dilihat oleh manusia. Itu penjelasannya sudah jelas. Tapi saat jin ini keluar ke dimensi manusia dan membekukan dirinya, membentuk sosok sesuai dengan imajinasi manusia, itu bisa dilihat. Ya, jadi jangan sampai salah paham dan jangan sampai ucapan saya dipelintir. Ya, seperti itulah. Intinya seperti itu. Intinya jin itu bisa melihat manusia dengan dari arah yang manusia tidak bisa ketahui gitu. Ya, Tapi pandangan kita terhadap jin itu terbatas. Seperti itu. Oke. Baiklah, terima kasih Gus Iman. Sama-sama. Baiklah pemirsa Kelana Masa, demikianlah obrolan saya bersama Gus Iman mengenai jin dan keberadaan jin serta sosok jin. Mudah-mudahan obrolan ini bisa meluruskan apa yang sudah menjadi bahan pengetahuan teman-teman di luar sana. Jangan lupa like, komen, dan share video ini kalau misalnya teman-teman merasa video ini bermanfaat, dan jangan lupa juga subscribe channel YouTube ini dan klik tombol loncengnya supaya teman-teman bisa mendapatkan notifikasi secara otomatis kalau misalnya nanti kami upload video-video terbaru kami. Akhirnya saya Gus Iman serta tim Kelana Masa mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.